Nah, jangan lupa siapin margarin for Vita. Bukan endorse ya guys. Lalu siapin kira-kira 100 gram kentang utuh. Lalu dikupas bersih, dan dipotong-potong biar lebih cepat untuk kita enak meresapnya dan untuk dihancurkan. Lalu kita panaskan kira-kira sampai kentang tersebut sudah melembek secara sempurna. Manja ya. Ini apa? Lalu ini adalah margarin. Berapa gram? Margarin di sini kira-kira ada 30 gram. Which is untuk takaran sendok ini mungkin Anda bisa memberikan 6 kali sendok. Lalu ada 40 gram gula pasir. Ya, ada beberapa orang yang suka lebih halus, tapi aku lebih prefer untuk yang gula pasir biasa karena tidak usah membuat effort terlalu banyak untuk di blender. Lalu kira-kira bisa siapin, saya di sini bukan endorse ya, ini hanya untuk referensi doang. Mungkin Nestle Beer Berns ini lebih creamy dan membuat adonan kalian menjadi lebih which is lebih kenyal gitu ya. Nah, di sini saya memakai 140 ataupun kalau misalnya terlalu banyak bisa dibikin sampai 90 mili doang. Nah, di sini saya memakai tepung yang memiliki protein tinggi, which is yang sangat kasar tapi membuat adonan kalian itu menjadi lebih berprotein dan lebih padat untuk kelihatannya. Jadi kira-kira 250 gram, bisa memakai segitiga biru ataupun cakra. Dan terakhir saya jangan lupa untuk menambahkan ragi. Di sini raginya itu bukan endorse juga ya. Di sini raginya ada ragi instan kering, which is instant dry yeast ini untuk membuat adonan kalian mengembang dan membuat donat tersebut tidak kelihatan bantet. Karena seperti yang kita lihat daging donat, Jeko dan sebagainya itu dia memakai ragi ini untuk membuat produk itu menjadi kembang. Tapi bukan brand ini maksudnya ya. Oke. Nah, takaran ragi itu adalah 1,5 sendok. Jadi saya udah masukkan 1 sendok. Sekarang saya akan masukin 1,5 sendok lagi. Telur ini buat telurnya. Nah, telur kita di sini cuma butuh, kok saya lebih prefer membutuhkan 3 kuning telur. Karena kenapa? Kalau 2 kuning telur menurut saya itu terlalu tidak wangi dan terlalu membuat adonan tersebut kurang berasa kenyalnya juga. Jadi telur ini juga memiliki peran sangat penting. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang pengen, oh aku mau putih telur, boleh. Jadi perbandingannya 3 butir kuning telur, yang kuning telur doang. Dan kalau misalnya Anda ingin memiliki, oh saya pengen nggak mau ribet-ribet deh, langsung sama putih telurnya, oke. Jadi 2 butir kuning telur sama 1 telur utuh, jadi which is sama si putih telurnya. Setelah kentangnya direbus, kita akan menghancurkan kentang tersebut. Tapi kuncinya adalah pada saat merebus kentang, agar kentang kalian tuh lebih cepat remuk, adalah menggunakan garam sedikit. Nah, dan untuk lebih enak menghancurnya itu kira-kira membutuhkan waktu 15 menit sampai 20 menit. Nah, ini adalah buktinya ya. Ini adalah kentang utuh, guys. Saya tinggal begini saja ya. Sudah hancur. Jadi itu benar-benar mempengaruhi suhu, mempengaruhi kentang tersebut, dan penaruhan garam juga bisa melembekkan si kentang tersebut. Nah, ingat ya guys, kalau mau buat donat pakai kentang, emang beberapa orang mengatakan bahwa saya akan memakai blender karena mereka nggak ada tenaga sih guys, atau mereka malas untuk menghancurnya. Karena kita harus make sure kentang tersebut itu dapat hancur dengan rata. Karena kan jangan makan donat pada saat ada serpihan kentang nih, kan nggak lucu ya gitu guys ya. Oke, lalu kita akan hancurkan, make sure hancurnya itu benar-benar hancur merata. Nah, hancur merata. Karena kira-kira 190 sampai 100 ml susu cair. Nah, akan saya keluarkan ke wadah ini.
You see, benar-benar creamy ya guys. Kelihatan creamy banget. Tangan dia. Kan? Ini juga. Ya. Nah, di sini karena memang saya lebih suka mengaduk dengan rice cooker. Oke. Jadi saya memakai wadah rice cooker untuk lebih besar dan biar tepungnya tidak berjatuh-jatuh di samping-samping. Nah, pertama, yang paling utama adalah kita harus membutuhkan tepung terigu. Kita masukkan semua tepung terigu yang kita udah timbang sebanyak 250 gram. Oke, pertama ini. Lalu gula pasir 40 gram, semua kita masukin. Dan terakhir adalah ragi. Lalu kita aduk sampai merata. Oke, nah setelah udah adonan tersebut sudah teraduk rata, nah sangat rata sekali. Lalu kita bisa masukkan kentang. Kentang sebenarnya itu adalah resep kebanyakan orang-orang Medan. Karena kenapa? Kentang ini dapat membuat adonan tersebut menjadi lebih kenyal. Di sini saya akan masukkan sedikit demi sedikit dulu. Oke. Wah. Sudah kelihatan ya guys ya. Oke. Lalu saya akan masukkan aku lebih prefer 2 butir telur kuning sama yang 1 butir utuh plus dengan putih telurnya. Saya masukkan semua. Oke. Dan terakhir pelan-pelan saya masukin susu cair yang sudah kita timbang sebanyak 90 ml yang brand Nestle. Sedikit demi sedikit dan harus dingin ya guys. Kenapa harus sedikit demi sedikit? Karena kita harus make sure semua tempat itu dapat terkunyel ataupun dapat tergumpal menjadi satu dengan sempurna. Jadi kalau misalnya Anda langsung semua masukin, nah kita tidak ada kesempatan untuk melihat, oh ada bagian mana sih yang masih terpisah dengan tepung, ada mana sih yang tidak terpisah dengan tepung. Nah, di sini kan sudah selesai semua, sudah hampir terpisah tergabung dengan tepung. Nah, kita masih ada sisa lagi kan? Kita masih bisa masukin lagi. Lalu, nah, tadi dari tepung yang terpisah akhirnya sudah menjadi gumpal seperti begini guys. Nah, oke. Nah, lalu kita jangan lupa masukin terakhir adalah margarin. Margarin terserah mau margarin Blue Band atau margarin Forvita. Tapi kalau misalnya tidak ada margarin, boleh mentega nggak? Boleh. Terserah option. Tapi yang lebih baik sih margarin. Oke. Dan terakhir adalah, jangan lupa biar ada sedikit gurih, kita berikan garam. Kita aduk ya guys. Nah, biar adonannya cepat kalis ataupun cepat merata, makanya kita langkah baiknya pindahkan ke dalam tempat kalis kita. Nah,
Boleh taburi tepung biar tidak melekat di meja tersebut. Mencuci. Ikatnya. Nah, saya akan membuat adonan tersebut biar kalis dengan cara seperti mencuci baju. Nah, kalau rasa lengket bisa tepung. Usahakan jangan sampai meleket di meja tersebut ya. Oke. Nah, rasakan guys, sudah melekat di meja. Adonan sudah kelihatan lebih kalis guys. Nah, sudah benar-benar tidak melengket di mana-mana pun. Di tangan juga tidak melengket, berarti kita sudah sukses. Langsung kita masukkan untuk didiamkan kira-kira 30 menit agar adonan tersebut berkembang 2 kali lipat. Oke, kita istirahatkan, kita berikan dia rongga biar pada saat mengembang pun lebih sempurna. Jangan lupa ditutup ya guys. Nah, inilah akhirnya sudah mengembang si adonan tadi. Nah, kenapa tadi dari wadah kecil saya pindahkan ke wadah besar? Karena saya takut pada saat mengembang itu tidak sempurna dan tidak selebar ini. Jadi saya pindahkan ke tempat lebih lebar. Saya hancurkan. Seperti saya lagi memukul mata saya. Sudah saya pindahkan ke sini. Lalu saya akan bagikan kira-kira mungkin 50 atau 40 gram. Tapi kalau bagi Anda yang tidak punya misalnya timbangan atau apa, bisa pakai tangan. Nah, permukaan yang kita mau taruh di piring dan lakukan seperti awal pertama. Nah, itu aja Nyam. Ini sudah digoreng. Nah, Akan lebih bagus, kita akan tarik begini. Lalu Sandi akan diamkan kira-kira 10 sampai 20 menit lagi untuk mengembang dan baru kita buatkan bolongan di tengahnya. Setelah Anda mengkilasnya dengan sangat bersih dan sangat permukaannya biar rata, nah akhirnya kita akan pipihkan dulu untuk kita bolongkan. Caranya kita bisa menggunakan botol minum apapun, air mineral apapun, lalu kita bolongkan tengahnya. Oke. Ataupun misalnya, Mario saya nggak ada tempat membolong nih. Nah, bisa pakai tangan juga dengan cara tangan telunjuk kita bolongkan. Oke. Kita tarik. Harus ditarik. Karena kenapa? Biar dia akan mengembang. Kalau kita tarik, kita tusukkan di tengah-tengahnya. Seperti Anda lagi bermain karet, kena elastis. Sudah kira-kira saya diamkan 10 menit. Lalu kita boleh siapkan untuk menggorengnya. Nah, untuk menggoreng kita bisa mempersiapkan di api yang cukup panas. Lalu dengan suhu atau api yang kecil. Nah, lalu kita akan menggorengnya satu persatu. suara yang gitu ya guys ya. Nah, kita tutup satu semua. Tunggu deh kira-kira mungkin 10 menit atau 12 menit sudah boleh kita balikan. Ingat rasa menggoreng tidak boleh terlalu sering dibalikan ya guys. Apabila warnanya sudah mendekati kecoklatan begini, berarti donat sudah siap dihidangkan dan bisa kita tiriskan. Setelah sudah menggorengnya, mungkin kita boleh tiriskan. Dan ingat, pada saat kita mau menghiasi topping, oke,
harus benar-benar dalam kondisi yang sangat dingin, karena kalau kita mau mencampurkan toppingnya itu, melekatkan toppingnya dengan margarin, dia akan meleleh. Oke, nah hasilnya mungkin toppingnya bisa banyak, bisa mungkin seres, mungkin bisa crumble biskuit ataupun crumble dari cheese wafer. Nah, dan hasilnya bisa dilihat di ini. Inilah two combination. Satu ini dari seres, dari crumble biskuit, dan ini adalah cheese wafer. Selamat untuk menikmati.